Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Ibu Yuyun. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk bab yang kedua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Sebelum kita masuk ke nilai mutlak, di sini ada yang namanya persamaan dan pertidaksamaan dan bentuk linier satu variabel itu apa? Dulu di SMP juga sudah dipelajari ya tentang apa itu persamaan, pertidaksamaan linier satu variabel. Masih ingat nggak anak-anak? Saya harap masih ingat ya. Kita mengingat kembali untuk yang pertama itu ada yang namanya persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Kita masuk ke definisi. Sangat jelas ya dari judulnya aja, persamaan linier satu variabel. Mohon maaf, ini liniernya tulisannya kurang i ya, linier tuh ya, saya salah tulis. Definisinya, yang namanya persamaan itu apa? Jadi suatu persamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bisa kita tulis sama dengan ya, seperti ini, dikurung tanda sama dengan. Persamaan linier satu variabel berarti memiliki satu variabel atau namanya peubah. Variabel sama peubah sama aja ya. Dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 karena dia linier. Linier itu 1. Beda kalau persamaan kuadrat, berarti pangkat tertingginya 2. Karena linier berarti pangkat tertingginya adalah 1 ya. Kemudian bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu sendiri itu biasa ditulis AX plus B sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien dari variabel X-nya ya. Kemudian B itu adalah konstanta. Konstanta itu nggak memiliki variabel ya. Kalau A itu koefisien dari X-nya, jadi angka yang di depan variabel X. Variabel di sini ini nggak selalu X ya. Jadi variabel karena di sini bentuk umumnya X, jadi X merupakan variabel. Jadi variabel nggak selalu X. Variabel itu kan bisa bentuknya huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Variabel itu huruf kecil, boleh dari A sampai Z. Kalau A dan B di sini ini bentuknya angka. Ya, koefisien dan konstanta itu bentuknya berupa angka. Ya, angka. Kalau variabel bentuknya itu huruf kecil gitu. Ya. Contoh, Ibu akan mereview kemarin ya soal pengetahuan 1 yang ada di LKS ya, halaman 22. Sudah pada mengerjakan semuanya ya. Kita akan mereview bersama-sama untuk soal pengetahuan LKS halaman 22. Untuk nomor 1 dan 2 itu disuruh menentukan nilai X dari suatu persamaan. Ya. Yang pertama untuk nomor 1 itu persamaannya 5x min 7 sama dengan 3x plus 5. Untuk sifat-sifat persamaan linier sendiri itu kan sudah dipelajari di SMP ya, nggak usah saya jelaskan kembali, kita langsung ke aplikasi soalnya aja ya. Kemudian dari persamaan ini sudah jelas sekali ya, ada dua suku, yaitu suku pertama yang ada variabel X-nya baik itu di ruas kiri dan ruas kanan dua-duanya sama ya, ada
suku yang memiliki variabel X, kemudian ada yang tidak memiliki variabel. Oleh karena itu kita pindahkan dulu suku-suku yang sejenis atau dikelompokkan antara suku yang memiliki variabel dan yang tidak memiliki variabel, ya. Nah, kemudian setelah dikelompokkan ini kan tinggal berarti 3X pindah ke ruas kiri itu dari yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif, jadi 5X min 3X. Kemudian 5 tetap ditulis di ruas kanan, kemudian min 7 yang ada di ruas kiri itu kita pindahkan ke kanan. Nah, dari min 7 pindah ruas jadi plus 7. Jadi harus diperhatikan ya, kalau pindah ruas itu dilihat plus minusnya. Kalau dia positif pindah ruas itu menjadi negatif. Kalau negatif pindah ruas menjadi positif. Hati-hati ya. Nah, pindah ruas antara bilangan atau operasi penjumlahan pengurangan itu tinggal ganti plus minusnya. Hati-hati kalau sudah masuk ke perkalian. Kayak contohnya ini kan 5X min 3X berarti kan 2X, ya kan? Kemudian 5 ditambah 7 itu kan 12X. Kemudian 2 di sini pindah ruas karena 2X itu berarti kan hasil perkalian 2 dan X. Jadinya X itu sama dengan 12 dibagi 2. Yang tadinya perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi kemudian 12 dibagi 2 berarti X sama dengan 6. Jadi ketemu ya, nilai X-nya itu sama dengan 6 untuk yang nomor 1. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nah, hati-hati kalau bentuk persamaannya itu pecahan ya. Ini di sini ada suatu persamaan 1/3 dikali X plus 5 sama dengan min 1/2 X. Hati-hati ya kalau ada pecahan di sini. Nah, agar lebih mudah menghitungnya dan mencari nilai variabelnya, kita lakukan yang pertama itu untuk memudahkan perhitungan. Jadi hilangkan bilangan pecahan yang ada di kedua ruas. Caranya gimana? Ya, caranya dengan cara mengalihkan suatu bilangan yang sama. Jadi kedua ruas antara ruas kanan dan ruas kiri dikalikan dengan bilangan yang sama yang merupakan karena ini ada pecahan ya. Pecahannya pecahan biasa. Dikalikan dengan KPK dari penyebutnya. Nah, kalau di sini kalau yang ruas kiri itu penyebutnya 3, kalau ruas kanan itu penyebutnya 2. Berarti kita cari KPK dari 3 dan 2. Berapa? Ya, 6 ya. Jadi kedua ruas itu dikalikan dengan 6. Berarti kan 6 dikali 1/3 dikali X plus 5 sama dengan 6 dikali min 1/2 X. Nah, 6 dikali 1/3 itu sama dengan 2. Berarti 2 dikali X plus 5. Kemudian yang ruas kanan 6 dikali min 1/3 itu sama dengan min 3X. Tetap ada ya variabelnya, tetap ditulis. Kemudian kalau sudah seperti ini, karena ini ada perkalian, ada penjumlahan, berarti kita kalikan satu-satu dulu. 2 dikalikan X berarti 2X. Kemudian 2 dikalikan 5 berarti positif ya. Plus 10 sama dengan min 3X. Nah, kemudian ini dikelompokkan lagi ya yang ada variabelnya. Jadi pindah ruas. Min 3X pindah ruas ke kiri, 10 pindah ruas ke kanan ya, tukeran berarti jadinya 2X plus 3X ya, min pindah ruas jadi plus pindah ruas jadi min 10 ya. Nah, kemudian 2X ditambah 3X itu berarti 5X ya, betul ya. Kemudian sama dengan min 10. Kemudian X 5-nya pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadinya X sama dengan min 10 dibagi 5. Berapa?
Ya, X sama dengan min 2. Kita belum membahas tentang nilai mutlak ya. Ini baru persamaan linear satu variabel. Nanti kalau sudah ada nilai mutlaknya, hasilnya beda lagi ya. Kalau ada mengandung nilai mutlak, semua bilangan negatif itu selalu positif ya. Kalau itu ada tanda nilai mutlaknya, kita belum masuk ke situ ya. Kita baru untuk mereview persamaan linear satu variabel dulu ya. Kemudian nomor 3. Nah, hati-hati nomor 3. Nah, biasanya pada lemahnya di soal ceritanya. Soalnya seperti apa? Nomor 3. Ya. Nomor 3 itu ada soal cerita. Pak Tony mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar tanah yang dimiliki adalah 5 meter lebih pendek dari panjangnya. Kemudian diketahui jika keliling tanah Pak Tony adalah 50 meter, berapakah ukuran panjang dan lebar tanah Pak Tony? Ya. Jadi kalau ada soal cerita, kalian harus buat gambarannya dulu ya, gambarannya, kemudian dibikin model matematikanya atau dibuat persamaan linear satu variabelnya ya. Jadi sebagai gambaran ya. Nah, ini maaf ya, agak menceng ya. Harusnya ini anggap aja ini bentuknya sama ya. Suatu persegi panjang ya, tanahnya Pak Tony kan bentuknya persegi panjang. Kita gambar dulu. Gambar persegi panjang seperti apa. Kemudian panjang kita tulis P ya. Kemudian lebar itu 5 meter lebih pendek dari panjang. Nah, berarti kita bisa tulis lebarnya sama dengan panjang dikurangi 5 meter. Ya kan? Kemudian diketahui keliling dari tanah Pak Tony, kelilingnya kan keliling persegi panjang ya, kelilingnya 50 meter. Nah, dari yang diketahui ini kita buat persamaan linearnya ya, persamaan linearnya dimana kita menggunakan persamaan keliling. Keliling persegi panjang itu kan rumusnya apa? Ya, 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya berapa? Kelilingnya kan sudah diketahui, 50 sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Lebarnya berapa? Lebarnya itu kan P min 5. Kita tulis di sini, disubstitusi. L-nya diganti dengan P min 5. Kemudian berarti diperoleh 50 sama dengan 2 dikali P ditambah P min 5. P ditambah P berarti kan 2P ya. Jadinya 50 min 2 dikali 2P min 5. Kalau bentuknya seperti ini berarti kita kalikan satu-satu ya. Jadi 50-nya tetap ya. 50 sama dengan 2 kali 2P berarti 4P. Kemudian 2 dikali min 5 berarti min 10 itu ya. Kemudian kita pindah ruas. Kita kelompokkan yang suku sejenis. Nah, yang sejenis kan ini 50 dan min 10. Berarti kita ubah menjadi 50 min 10 pindah row jadikan plus. 50 plus 10 sama dengan 4P. Kemudian ketemunya 60 min 4P atau sama aja 4P sama dengan 60 ya. Kemudian nilai P-nya berarti sama dengan 60 dibagi 4. Ketemunya P sama dengan 15 meter. Ya, udah ketemu P-nya 15 meter. Kita cari lebarnya. Di mana tadi lebarnya berapa? P min 5. L sama dengan P min 5, berarti P-nya berapa tadi? 15 disubstitusi. 15 min 5 ketemunya lebarnya 10 meter. Jadi kesimpulannya, ukuran tanah dari Pak Tony adalah panjangnya 15 meter dan lebarnya 10 meter. Gitu ya, jelas ya? Ya. Oke, gitu aja dari saya. Kalau ada yang ditanyakan
silakan nanti bisa japri ke saya ya. Untuk selanjutnya silakan kalian pelajari tentang nilai mutlak dari persamaan linear satu variabel ya. Untuk persamaan linear satu variabel sudah saya review, semoga kalian jelas ya. Udah, sekian dari saya, maaf kalau ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.